وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah bil khusus segenap ngurus majelis taklim, ibu-ibu Al-Ikhlas dan Sahibatul Bait, Ibu Ririn, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Al-Kabair. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan istri yang taat pada suami dan beratnya siksa bagi istri yang durhaka. Durhaka dan tidak durhakanya istri itu, durhaka dan tidak durhaka. Kenapa? Oh, durhaka. Durhaka dan tidak durhakanya istri itu erat hubungannya dengan hak dan kewajiban ya. Jadi tolok ukurnya bukan subjektif perasaan suami, bukan. Karena saya sering sampaikan di sini ya, kadang orang itu merasa dizalimi padahal dia yang zalim. Kadang ada orang itu merasa dijahati padahal ternyata dia yang jahat gitu. Nah, makanya ukurannya bukan perasaan. Ukurannya ukurannya adalah hak dan kewajiban. Maka seorang suami itu disebut zalim kepada istri kalau dia tidak penuhi hak-hak istrinya padahal dia mampu, dan dia tidak melaksanakan kewajibannya padahal dia mampu. Nah, demikian juga seorang istri disebut durhaka kepada suami kalau hak-hak suami tidak dipenuhi padahal dia mampu, kewajibannya tidak dilaksanakan padahal dia mampu. Itu baru namanya durhaka. Jadi saya ulang, ukurannya bukan perasaan. Makanya kan nanti di dalam, kalau kita bicara perintah, misalnya ini ya, perintah suami kepada istri itu kan ada 3 hukumnya kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Saya baca dalam kitab, kalau saya nggak salah, Uqudul Jain itu ya. Itu kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah berkaitan dengan perintah suami kepada istri itu ada 3. Yang pertama, istri wajib taat. Kapan itu? Berkenaan dengan hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri. Itu istri wajib taat.
Sehingga kalau istri tidak taat, padahal itu kewajiban istri dan hak suami untuk dipenuhi istri, maka itu disebut durhaka. Contoh misalnya suami manggil mah gitu. Terus istri manggil, istri jawabnya moh. Mah, moh, nah itu durhaka udah itu. Karena itu dipanggil suami dalam konteks yang dimaksud ya, itu adalah kewajiban istri, hak suami. Itu seperti itu. Contoh yang lain ya, dia dan yang lain Anda kembangkan sendiri lah. Pokoknya yang berkaitan dengan hak suami yang menjadi kewajiban istri. Karena tidak mungkin diwakilkan itu. Nah, kemudian yang kedua, boleh taat, boleh tidak. Jadi kalau suami memerintahkan istri, ada kalanya boleh taat, boleh tidak. Kapan itu? Ketika perintah suami itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak menjadi kewajiban istri. Jadi bukan kewajiban istri dan bukan hak suami juga untuk dipenuhi oleh istri dalam hal ini gitu. Maka ketika masalahnya itu, maka hukumnya adalah menjadi jaiz, boleh. Contoh misalnya, mah mobilku kotor mah, cuciin mah. Mobilku kotor, cucikan mah misalnya. Kalau istri mengatakan malas aku apa sendiri nyuci misalnya gitu, itu nggak durhaka itu. Ya kenapa? Karena bukan kewajiban istri nyuci mobil suami dan bukan termasuk hak suami untuk dipenuhi istri berkaitan dengan nyuci mobil. Cuman kalau istri taat ya bagus gitu kan. Misalnya gini, misalnya suaminya, kenapa suaminya kok nyuruh istri nyuci mobil? Karena dulu istrinya didapat dari tempat nyuci mobil misalnya gitu. Misalnya mantan pegawai kerwas. misalnya. Ya sama dengan loh, mah genteng bocor mah. Maksudnya apa, Pak? Oh iya. Kalau yang dimaksud adalah istri sebenarnya ke atas genteng, itu bukan kewajiban istri. Dan itu bukan hak suami juga untuk dipenuhi oleh istri. Enggak mah, maksudnya hubungi tukang. Oh ya wes, enggak apa-apa. Iya. Kecuali memang dulu, iya betul lanjutannya. Kecuali memang dulu istrinya memang kuliahnya teknik sipil, terus mandor tukang dan seterusnya itu misalnya. Ya dan ahli talang misalnya. Lampu mati kan kamu bisa juga gitu. Nah ini saya ulang ini. Iya. Ini seandainya loh, ini seandainya. Ya, terus kemudian yang ketiga, pada perintah suami yang bertentangan dengan perintah Allah. Jadi ada perintah suami yang itu bertentangan perintah Allah, itu nggak boleh taat kalau yang itu. Mohon maaf ya, misalnya suami minta senggama hubungan badan padahal istri sedang haid. Ya, nggak boleh taat itu. Tapi boleh menghibur suami dengan selain senggama. Terserah jenengan apalah. Yang penting jangan jima saat haid atau nifas itu, dan jangan anal seks. Selain itu terserah. Maaf ya kalau teruskan, oh berarti oral seks termasuk boleh Ustaz. Tergantung siapa ulamanya. Ulama beda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kalau ulama-ulama dari Mesir kebanyakan yang saya tahu, atau dalam fikih madzhab Syafi'i yang saya tahu dalam kitab Fathul Mu'in itu boleh, tidak apa-apa. Terus yang penting mohon maaf, yang penting najisnya jangan ditelan ya. Nah, terus kemudian kalau untuk ulama-ulama Saudi kebanyakan melarang. Pertimbangannya sih bukan hukum deh, lebih kepada akhlak pertimbangannya. Kalau yang ulama-ulama Saudi, ya terserah jenengan. Kalau mau dipenuhi ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Silakan dipilih aja itu. Silakan dipilih, kan pilihan hukum itu. Jadi itu pilihan hukum. Jadi silakan dipilih kalau memang mau atau tidak mau itu. Baik. Kita teruskan ya. Enggak usah teruskan, kalau Ustaz pilih pendapat yang mana gitu. Saya bermadzhab Syafi'i. Jadi begitu. Pun lanjut nggih.
Nah, jadi ada 3 tadi. Jadi tidak selalu kalau istri tidak nuruti suami terus berarti durhaka, itu enggak selalu. Jadi tergantung ya. Terus kemudian jadi timbangannya adalah hak dan kewajiban. Baik, mari kita tutup kajian kita dengan tadi arisan sudah Bu Ririn, arisan ya Bu tadi. Arisan Bu Ririn. Ibun, istri yang takut kepada Allah sepatutnya bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, taat kepada suami, dan mencari ridho suami sekuat tenaga. Karena suami adalah surga dan neraka baginya. Berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun wanita meninggal dunia sementara suaminya ridho padanya, ia masuk surga. Tapi ini hadisnya mungkar, diingkari. Tenang, tidak apa-apa, nanti terangkan. Nanti ya. Terus ya kalau yang ini Ustadz Ahmad, hadisnya sahih yang berikut ini. Tadi itu siapa yang meninggal dunia sementara suaminya ridho maka dia masuk surga, itu hadisnya mungkarul hadis. Hadisnya termasuk lemah berarti ya. Mungkar itu diingkari hadisnya. Terus kemudian kalau yang berikut ini yang sahih ini. Idza shalat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha qila faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at. Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, di bulan Ramadannya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita itu silakan masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Yang ini yang sahih. Sekarang berkaitan dengan ridho suami tadi ya. Kenapa kok hadisnya mungkarul hadis? Begini. Kalau kemudian masuk dan tidak masuk surganya seorang wanita itu dikaitkan dengan ridhonya seorang suami, ya ngeri-ngeri sedap sebenarnya itu. Ngeri-ngeri sedap itu pertama agak apes bagi seorang wanita yang punya suami baperan, sulit memaafkan, tersinggungan, ruwet itu. Karena pasti susah ridhonya suami model kayak gini ini. Yang sudah lagi itu pendendam lagi. Naudzubillah kan, maaf ya kan. Kalau ini untungnya hadisnya lemah ya, untungnya. Kalau hadisnya sahih ngeri ini. Kenapa? Karena kalau ukuran masuk dan tidak masuk surganya seorang istri adalah ridho suami, misalnya gitu ya, ridho suami. Kebayang nggak bagaimana kalau saya ulang tadi seorang wanita yang diuji oleh Allah punya suami yang saya ulang pendendam, sulit memaafkan, baperan, mudah tersinggungan, sensitif sekali misalnya, apalagi ya dan seterusnya. Kebayang nggak kalau punya suami kayak gitu? Berapa banyak wanita yang akan masuk neraka hanya gara-gara padahal dia sudah berusaha baik tapi dasar suaminya aja yang tipe sulit memaafkan, tipe pendendam, tipe, maka untungnya hadisnya lemah, untungnya hadisnya apa? Lemah. Bahkan mungkarul hadis untungnya. Nah, yang sahih yang tadi itu asal 5 waktunya beres perempuan itu, asal puasa Ramadannya beres, asal bisa menjaga kehormatannya, tidak berbuat zina dan seterusnya, terus kemudian dan mentaati suaminya, maka silakan dia lenggang masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Nah, yang berat itu memang mentaati suami itu. Mentaati suami itu yang berat. Kenapa? Karena gini, sebenarnya mentaati suami itu gampang. Yang sulit itu terusnya itu loh. Paham maksudnya? Nah, jadi gini, menjadi istri yang taat kepada suami itu gampang. Yang sulit itu menjadi istri yang taat pada suami terus. Nah, terusnya itu yang agak ada perjuangannya lah kalau bahasa sederhananya. Tapi saya ulang tadi, ketaatan istri pada suami dibagi 3 tadi ya. Ada wajib taat, boleh taat, tidak boleh taat. Tadi ada 3 hukumnya. Ada wajib taat. Kapan itu? Berkaitan dengan hak suami yang menjadi kewajiban istri, itu wajib taat. Yang kedua, boleh taat, yaitu berkaitan dengan yang tidak berkaitan dengan hak suami yang menjadi kewajiban istri. Saya contohkan tadi misalnya genteng bocor atau apa tadi,
nyuci mobil, dan yang serupa dengan itulah. Itu kan bukan kewajiban istri dan bukan hak suami yang menjadi kewajiban istri gitu. Jadi kalau nggak taat tidak apa-apa, tidak termasuk kategori durhaka. Yang ketiga tadi saya katakan bahkan tidak boleh taat. Kapan? Ketika perintah suami bertentangan dengan perintah Allah, alias durhaka kepada Allah. Oke. Itu contoh itu. Jadi nggak selalu. Tapi saya andaikan para suami ada, biasanya kalau di pengajian bapak-bapak saya sering bilang ini. Tapi kita sebagai seorang suami Pak harus banyak ridhonya kepada istri. Karena kalau kita ridho kepada istri, insya Allah potensial istri masuk surga. Kalau istri masuk surga, potensial ngajak kita suami masuk surga gitu. Tapi kalau kita tidak ridho kepada istri, saya sering ngomong gitu ke bapak-bapak itu, supaya bapak-bapak ngerti juga. Kalau kita tidak ridho kepada istri, potensial istri masuk neraka. Kalau istri masuk neraka, potensial ngajak suami masuk neraka. Saya bilang gitu. Itu supaya para suami gampang memaafkan ke istrinya, itu maksud saya gitu. Karena ada beberapa suami itu karena baru ngaji dia, kalau ngancem istrinya itu gitu. Aku gak ridho loh Maya, aku gak ridho. Tidak boleh. Jadi kalau suami ngomong kayak gitu itu sebenarnya tanpa dia sadari dia sama dengan mendoakan istrinya masuk neraka kan. Satu hal yang dia lupa bahwa kalau istri masuk neraka potensial ngajak suami masuk neraka. Kalau ditanya mana dalilnya Ustadz? Seringkali saya sampaikan dalilnya adalah di surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 itu di mana Allah berfirman Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka, yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhaluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas, gubernur, wali kota, dan seterusnya. Pemimpin dalam arti sempit bagi seorang istri siapa? Suaminya. Maka mereka menyesatkan jalan kami, bisa dalam pengertian memang istrinya disesatkan atau dibiarkan tersesat. Tidak pernah didoakan, tidak pernah dinasihati, tidak pernah diingatkan. Sehingga apa tuntutan istri masuk neraka ini? Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada pemimpin kami, kalau istri ya suaminya itu 2 kali lipat siksa yang kami rasakan, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah itu makanya memang saya bilang tadi, seorang suami hendaklah gampang ridho kepada istrinya supaya ada potensi dia masuk surga. Kalau istri masuk surga, ada potensi ngajak suami masuk surga. Tapi ingat, kalau sampai istri masuk neraka, ada potensi ngajak suami masuk neraka. Makanya seorang suami sepatutnya lah menjadi suami yang pemaaf, yang mudah ridho, yang lapang dada, dan seterusnya itu ya. Nah tadi untungnya hadisnya lemah tadi. Andaikan hadis itu sahih, aduh kasihan. Iya kasihan untuk para istri yang diuji oleh Allah dengan suami yang tadi, yang pendendam, yang sulit memaafkan, yang baperan, yang sensitif itu mudah tersinggung, repot itu. Dan apalagi kurang bersyukur, bukan kurang, tidak ada syukurnya, repot. Nggak pernah menghargai jeripayah istri, tidak tahu terima kasih kepada istri misalnya, repot. Ya itu sebaliknya juga sih, repot juga bagi seorang suami yang diuji oleh Allah punya istri yang tidak ada syukurnya juga. Makanya ibu-ibu harus paham ya bahwa di antara asbab atau sebab wanita masuk neraka itu kata Nabi, tuksirna la'na wa takfurnal ashir. Kalian banyak mencela dan mengingkari kebaikan suami. Ya artinya nggak tahu terima kasih sama suami, itu diantaranya. Sehingga Nabi mencontohkan seorang suami berbuat salah aukamakal ya. Seorang kalian para suami berbuat salah sedikit dilupakan semua kebaikannya. Nah, jangan sampai ibu-ibu begitu itu. Pasalnya Pak. Iya betul. Pasal 1, pasal 2. Iya. Kembali lagi. Pasal 1. Maka istri selalu. Iya. Ya pokoknya gitulah. Allahu Akbar.
Makanya saya ulang, hati-hati. Jadi kalau suka mencela itu misalnya ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Nah, itu jangan sampai begitu. Jadi jangan mengukur suami dengan materi. Ya ada uang abangku sayang, tak ada uang ya diusahakan. Oh, lanjut. Diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, burung di udara, ikan di laut, malaikat di langit, matahari dan bulan memintakan ampunan untuk istri yang taat pada suaminya selama ia berada dalam keridhaan suaminya. Siapapun wanita yang membangkang suaminya, durhaka maksudnya, ia mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Siapapun wanita bermuka cemberut di hadapan suaminya, ia berada dalam murka Allah hingga ia membuat suaminya tertawa atau meminta ridhonya. Siapapun wanita keluar dari rumahnya tanpa izin suami, para malaikat melaknatnya hingga ia pulang. Saya baca catatan ini. Nampaknya hadis ini terdiri dari beberapa hadis yang dicampur penulis menjadi satu, dan di bagian awal disebutkan dengan redaksi yang mengindikasikan hadis ini dhaif. Diriwayatkan minimal hadis ini dhaif. Minimal hadis ini dhaif. Bagian akhir hadis dinyatakan oleh sebagian para ulama sebagai hadis maudhu', palsu. Jadi hadis ini, hadis yang kita baca tadi itu sebagiannya dinilai dhaif, bahkan sebagiannya dinilai apa tadi? Palsu. Waduh, berarti boleh cemberut depan suami? Enggak pakai hadis itu kalau itu. Jadi gini, perihal bermuka masam di depan suami itu termasuk perbuatan dosa kalau itu tidak ada alasan syar'i yang membenarkan. Bermuka masam depan suami itu termasuk perbuatan dosa karena merupakan hak suami untuk dibahagiakan. Kalau tidak ada udzur syar'i, tunggu dulu. Kalau tidak ada udzur syar'i, Kenapa? Karena di antara ciri wanita solihah itu kata Nabi aukamakol, apabila engkau melihatnya engkau merasa bahagia. Berarti istrinya membahagiakan saat dilihat. Ya senyum itu paling enggak lah. Sama suami. Bahagia enggak ya? Ya senyum itu. Enggak, suaminya pusing nih lagi sadar. Tapi memang gini ya, nggak bisa dipungkiri memang ya, nggak bisa dipungkiri. Ada masa-masa di mana kadang tiba-tiba hormon tertentu dominan sehingga bawaannya pengen, iya, Marah-marah ya. betul. Seperti Ibu Haji yang katanya kalau menjelang apa gitu, ya sudah permisi dulu ke mas suami. Tapi kalau bad mood aku bilang aku lagi bad mood nih, aku lagi bad mood nih, jadi Ya sudah, yang penting disampaikan aja. Kayaknya sekarang udah beralih Pak, Apa? bahagianya. Suami saya lihat cucu. Begitu ya. Lihat saya udah enggak ini dia. Bininya lebih foto profilnya di cucu. soalnya bininya udah nggak gemesin. Bininya udah nggak gemesin. HP-nya aja udah cucunya KB ya. Bininya ngeselin. Tapi terlepas dari apapun itu, saya ulang ya, tetap berusaha membahagiakan suami itu merupakan satu kebaikan yang berpahala. Sehingga kalau ada seorang istri yang dengan sengaja bermuka masam di hadapan suami, itu tentu tidak baik, itu aja lah. Lanjut. Sebaliknya sama, suami juga sama. Suami ke istri itu juga harus jangan bermuka masam, harus berpenampilan yang membahagiakan dan seterusnya. Allahu Akbar. Ya harus saling. Juga diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 4 wanita di surga dan 4 wanita di neraka.
Adapun wanita yang berada di surga ialah wanita yang menjaga diri, taat pada Allah dan taat pada suaminya. Yang kedua, banyak anak, penyabar, menerima rezeki yang sedikit bersama suami. Yang ketiga, punya rasa malu kalau suami pergi, yang menjaga diri dan harta suami, tidak khianat maksudnya. Kalau suami ada di rumah, yang menjaga lisan dari menyakiti suami. Dan wanita yang ditinggal, yang keempat, wanita yang ditinggal mati suaminya sementara ia memiliki anak-anak kecil. Ia kemudian menahan diri demi menikah, demi anak-anaknya, merawat dan menjaga mereka dengan baik, tidak menikah karena khawatir mereka terlantar. Jadi ada beberapa wanita yang dijamin masuk surga dengan kriteria yang dimaksud tadi itu. Kemudian adapun 4 wanita yang berada di neraka ialah wanita yang panjang lidah terhadap suami, berkata kotor saat suami tidak ada dan saat suami tidak ada ia tidak menjaga diri. Khianat berarti. Jika suami ada di rumah, ia menyakiti suaminya dengan lisannya. Kemudian yang kedua, wanita yang membebankan kepada suami apa yang tidak ia mampu. Jadi suami pensiun sama suami belum pensiun beda ya. Ya. Jadi kalau suami ke istri hendaklah menafkahi sesuai dengan kemampuan. Kalau lagi lapang berdasar kelapangannya. Kalau sempit, istri dilarang menuntut suami di luar kemampuan suami. Jadi kalau saya ulang, kalau suami lagi lapang, anjuran Qur'annya adalah si suami menafkahi istri berdasar pada kelapangannya. Kalau suami lagi sempit, istri dilarang menuntut suami di luar kemampuannya. Terus kemudian yang ketiga, wanita yang tidak punya keinginan selain makan, minum dan tidur, alias wanita pemalas. Yang keempat, tidak ada kemauan untuk sholat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suaminya. Udahlah muales, udah gitu tidak ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada suaminya. Itu ciri wanita yang nantinya akan berada di neraka. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Kenapa? Kalau suaminya udah berusaha mendidik, mengingatkan, mendoakan, insya Allah nggak bisa ngajak suaminya. Tapi kalau suaminya mendiamkan, tidak menggubris, tidak pernah mengingatkan dan tidak pernah mendoakan dan mentok misalnya, maka ya sudah bisa masuk itu, bisa masuk. Allahu Akbar. Itu kalau kayak gitu otomatis gitu gak usah ngajak. Tadi di Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Kalau ada andil suami dia masuk neraka, maka istri potensial ngajak suami masuk neraka. Tapi kalau kalau ada andil. Tapi kalau suami udah berusaha mengingatkan, mendoakan, suami udah berusaha memaafkan, udah berusaha itu, tapi dasar memang istrinya yang dablek, maka dia masuk neraka tanpa bisa ngajak suami. Biasanya naudzubillah, tipe istri yang begitu itu seperti kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam, yaitu 2 orang istri yang mengkhianati suaminya. Dalam konteks yang dimaksud mengkhianati dakwah suaminya maksudnya ya. Nah, jadi suaminya udah berusaha, udah mengingatkan, mendoakan macam-macam. Cuman 2 orang istrinya ini, Nabi Nuh sama Nabi Lut, 2 orang istrinya itu mengkhianati dakwah suaminya. Itu mengkhianati dakwah suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Saya minum dulu nggih. Lanjut. Ketika seorang wanita memiliki sifat seperti ini dan pergi dari rumah tanpa izin suami, ia terlaknat dan termasuk penghuni neraka kecuali jika ia bertobat kepada Allah. Kalau dia tobat lain bab. Kalau tentang keluar rumah itu saya mau terangkan dulu gini. Secara prinsip dulu. Kalau mau keluar rumah,
memang sepatutnya atas izin suami. Itu dulu, prinsip dasar dulu. Namun kehidupan rumah tangga itu kan muamalah yang cair ya. Cair itu pengertian gini. Kalau sekiranya tahu sama tahu lah. Jadi bahwa kalau kita keluar itu insya Allah ada besar kemudian suami pasti mengizinkan. Karena ibu tahu bahwa suami ibu itu nggak gitu-gitu amat. Maka itu nggak harus izin. Terutama untuk hal-hal yang sekiranya hari-hari yang sama-sama tahu lah. Kayak belanja ke tukang sayur, nganter anak sekolah, ke pengajian yang notabene suami tahu lah gitu. Nah, namun gini, sarannya gini. Kalau sekiranya pergi itu nggak biasa dan sekiranya nanti suami pulang ibu udah ada di rumah, yang model begitu sebaiknya izin, ngomonglah sebaiknya. Nah, atau bahkan seharusnya izin. Bersyukurlah pada Allah kalau suaminya begini ngomongnya, udah mah asal untuk kebaikan keluar aja nggak usah izin, nggak apa-apa. Nah, saya termasuk yang ketiga itu. Saya ke istri itu mau keluar kemana aja asal untuk kebaikan yang Allah ridhoi, nggak usah izin, nggak apa-apa. Walaupun kenyataannya istri izin untuk hal-hal yang biasanya kalau saya pulang, dia nggak ada di rumah itu biasanya izin sama saya biasanya. Misalnya, Mas aku nanti saya ada acara sekolah, nanti saya ada acara sama ibu-ibu, nanti ya. Jadi biasanya ngomong gitu tuh kalau pas saya pulang kemungkinan dia nggak ada. Karena kan biasa suami pulang kan biasanya kan nyari istrinya kan, nggak nyari Bu RT. Biasanya, kecuali kalau dia Pak RT. Jadi itu rumus dasarnya gitu Bu ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi aturan-aturan agama jangan dibuat kaku ya, jangan dibuat kaku. Ini ya dicairkan aja. Ya bersyukur pada Allah kalau suaminya memang tipe yang suka mencairkan dana gitu. Itu yang dicari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat neraka lalu aku melihat sebagian besar penghuninya kaum wanita. Ini ada lanjutannya di sini sebenarnya. Sebentar ya. Jadi memang betul kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Ada lanjutannya, ini disebabkan minimnya ketaatan mereka kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada suami, dan suka berhias. Berhias yang dimaksudnya ya. Kalau yang istilah agamanya itu tabarruj. Tabarruj itu menampakkan yang harusnya ditutup itu. Misalnya bupati buka paha tinggi-tinggi, atau sekwilda sekitar wilayah dada itu dipamerkan, atau nutup aurat tapi super ketat misalnya, atau nutup aurat tampaknya tapi transparan misalnya. Nah, ini tidak boleh. Atau berhias dengan hiasan yang memancing orang lain untuk melihat, misalnya pakai apa Bu kalau pin apa namanya, prosnya mau orang kobot gitu. Akhirnya memancing orang untuk melihat misalnya. Tapi kalau pakaian kayak ibu-ibu gini insya Allah no standar lah. Kecuali ibu sengaja pakai pakaian yang tadi itu prosnya supaya orang lihat gitu. Misalnya. Kenapa? Misalnya. Oh, lanjut. Berhias tabarut, ini tabarut kan, yang maksudnya tabarut itu menampakkan apa yang harus ditutup. Terus yang kedua, atau berpakaian tapi supaya untuk dilihat. Ya tadi itu, ya itu tadi berpenampilan yang aneh-aneh tadi itu. Bajunya gonjreng. Ya misalnya. Kayak sekarang ya Pak Ustadz ya. Kenapa? Poni pakai kerudung tapi ada. Ya apalah. Makanya besok Rabu depan. Berhias tabarruj adalah seorang wanita mengenakan pakaian paling mewah saat hendak keluar rumah, dandan dan merias diri, lalu keluar rumah dan menggoda siapapun juga. Itu maksudnya ya.
Jadi dia keluar dengan dandanan yang ekstra, terus godain kita dong. Nah, itu. Ditulis aja. Itu seperti tidak boleh itu. Jadi berdandan tapi untuk digoda orang lain. Tapi kalau berdandan yang cuantiak kok di depan suami, nah itu justru diperintah kalau itu. Tapi saya masih ingat ada jamaah itu ngomong ke saya gini. Suami saya itu nggak tahu kenapa Ustadz, saya sudah dandan cantik, malah dikatain kayak pelacur katanya. Padahal saya dandan untuk dia Ustadz katanya gitu. Ada juga yang suami kita dandan nanti mau kemana mah? Oh gitu. Paling sedang aja mau kemana mah? Ya nanti kalau suaminya gitu langsung aja mau godain papa, ya. Gitu. Nanti kalau suami nanya lagi, kok kamu pintar sekarang jawabnya? Diajarin Pak Ustaz. Itu masih mending itu. Apa lagi? Pernah ada seorang istri itu hampir mau gugat cerai suaminya nggak jadi cerai. Ya Pak Ustaz. Enggak, belum selesai. Itu mertuanya ngomong gini. Itu Mang Ustadznya ngajarin apa sih kok seorang istri jadi berani minta menuntut cerai sama suaminya itu. Nah, terus itu diceritakan ke saya kan, dilaporkan ke saya. Ustadz ngajarin apa sih katanya? Mas saya ngajarin apa saya bilang gitu. Akhirnya mungkin si ibu ini salah paham dengan pernyataan saya bahwa Terus yang nanya istri suaminya Pak Ustaz. saya lupa apa suaminya Pak istri saya lupa itu. Pokoknya pernyataan mesti mertua ini nyampe ke saya. Saya bilang gini akhirnya. Oh mungkin ibu ini salah memahami pernyataan saya. Saya nggak pernah nyuruh orang cerai, saya bilang gitu. Saya cuma ngomong gini. Seorang wanita itu terlarang minta cerai kepada suaminya kecuali ada alasan hukum yang benar. Nah, di antara alasan hukum yang benar itu misalnya ketiadaan nafkah, terus lahir maupun batin ya, terus ada fisik terancam, kehormatan terancam bukan terancam ya, terancam. Terus kemudian apalagi harta terancam, agama terancam. Ya mungkin si ibu ini merasa ada bagian itu yang ada gitu loh. Sehingga dia mungkin ngancam suaminya mau gugat cerai. Padahal saya nggak pernah ngajari gugat cerai, saya cuma ngomong ada sebab kenapa seorang wanita itu boleh mengambil haknya itu, gitu saya bilang itu. Oh ya kan biasa lah, kadang jamaah itu lebih semangat daripada ustadz kan ada itu. Ya saatnya ngomong apa dia semangatnya, gitu. Wong orangnya udah meninggal, semoga Allah rahmati beliau, amin. Ada orang yang nanya ke saya gini. Dia nanya beberapa dalil ke saya, dicatat sama beliau. Setelahnya selesai nyatet, cukup. Sambil lihat catatan dia ngomong gini. Cukup untuk ngomelin suami. Setelah nanya dalil ke saya banyak, cukup. Sambil lihat catatan dia. Cukup untuk ngomelin suami. Cukup untuk ngomelin suami. Paham maksudnya? Kalau dia ngomong gini, cukup untuk menasihati suami masih mending. Cukup untuk ngomelin suami. Mau ngomelin suami itu cari bahan ke saya coba ini. Paham maksudnya? Ya, jadi ya Yang diomelin sama suami. Jadi dapur ini. Dapur dari mana sih? Mau apa masih saya? Ya itu sempat ada omongan gitu. Itu ustadznya ngajarin apa sih kok sampai istrinya minta cerai sama suaminya katanya. Saya bilang itu, saya tidak pernah ngajarin istri untuk minta cerai sama suami. Nah, pada pembahasan tertentu ada bab tentang sebab kenapa seorang wanita boleh menggugat cerai suaminya, maksud saya begitu. Pak Ustaz, ini termasuk kategori menzolimi apa tidak? Jadi kalau istri kan seandainya dikasih uang belanja nih, nah tiba-tiba tuh uang belanjanya kayak dikurangin, tapi dia tahu karena istrinya tuh apa boros atau apa. Itu kalau kayak gitu kategori itu nggak suami yang menzolimi? Sebenarnya kata kuncinya di pada satu ya. Kalau kebutuhan istri terpenuhi oleh suami,
sampai situ sebenarnya tidak dolim sebenarnya. Dengan kan dikurangi tadi kan, gara-gara istrinya boros besar atau apa? Jadi kalau dikuranginya itu, jadi dikasihnya per minggu gitu loh jadinya, per minggu, gitu baru dikeluarin nggak langsung berat gitu. Oh biasanya berat. Iya biasanya berat. Nah terus, nah apalagi kan sekarang jadi anaknya tuh 3 tuh Pak Ustadz. Nah sekarang anak yang 1 ini ya istilahnya kebutuhannya tuh lebih gitu loh. Jadi dari uang belanja itu pun kurang. Oh berarti. Nah akhirnya minta lagi tuh tapi sulit gitu loh. Minta Baik. tuh nggak keluar. Berarti ada yang kurang ya? Udah ngomel nggak dikasih. Iya. Heeh. Berarti kurang ya? Padahal suami mampu. Mampu insya Allah Iya mampu. di situ dolimnya. Di situ dolimnya. Kalau Jadi sih, tapi dalam negeri. enggak. Enggak dia dalam negeri. Ini yang lain dalam negeri. Ya. Ya. Iya kan itu TNI. Enggak bedanya kan dia lainnya luar negeri. Ya gue bilang dalam negeri. Ya wes. Jadi itu kata kuncinya di pada terpenuhnya kebutuhan. Kalau suami mampu dan sengaja memberikan kurang, termasuk tadi kebutuhan untuk anaknya aja udah mulai lebih sehingga kurang. Kalau itu sengaja itu zalim sudah. Udah pasti Zalim. Kalau ukuran dasarnya udah nggak kena itu, ukuran dasarnya kan udah nggak kena itu. Karena ukuran dasarnya terpenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya kan. Nah ini sudah jelas kurang padahal dia mampu. Itu udah salah itu. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara yang sebaiknya acuannya At-Tolak ayat 7 itu. Kalau suami lagi lapang, istrinya lapang, sepatutnya lah seorang suami menafkahi istri berdasar pada kelapangannya. Kalau suami lagi sempit rezekinya, hendaklah suami tetap menafkahi istrinya berdasar pada kemampuannya dan istri dilarang menuntut suami di luar kemampuannya. Makanya tadi kalau kita ingin tahu apakah dalam hal ini suami zalim atau tidak, ukurannya tadi itu. Pertama kemampuan suami dan yang kedua tercukupinya kebutuhan istri dan anak-anaknya itu. Kalau yang dasarnya aja nggak terpenuhi padahal dia mampu, zalim sudah. Nah, kecuali kalau suami tidak mampu, ya sudah nama juga nggak mampu ya semampunya. Itu seperti itu. Sampai anaknya WA aja minta itu ya nggak dikasih. Nah itulah. Iya, bukan minta duit gitu. Nggak dikasih. Jadi harus dibagi 2 jatah. Gimana? Karena ada duit. Sebenarnya kalau di surah At-Tolak ayat 7 itu ya, kalau seorang suami mau berusaha memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya agak maksakan dikit itulah ya. Itu kalau janji Allah dalam ayat itu, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan-kemudahan sebenarnya. Bukan bersama kesulitan ya. Dalam ayat itu Allah menyatakan Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan-kemudahan. Dalam ayat yang itu At-Tolak ayat 7 itu. Ya, asalkan si suami mau terus berusaha menafkahi. Maka seorang suami itu tidak boleh mengatakan hanya karena sudah tidak mampu mengatakan, "Mah, aku tidak nafkahi kamu lagi ya." Jangan ngomong gitu. Malah rezekinya nggak itu. Ya, makanya walaupun dia tidak mampu, dia harus berusaha menafkahi istrinya semampunya. Walaupun istrinya lebih kaya dari dia misalnya itu. Berusaha tentu semampunya. Kecuali istri mengatakan, "Udah apa? Nggak usah nafkahi aku itu. Ekonomi aku yang handle deh, kamu." Nah, ya. Kalau istrinya mau gitu tidak apa-apa, tapi suami yang menjaga kehormatannya dia akan tetap berusaha menafkahi walaupun semampunya itu. Itu seperti itu. Karena menafkahi itu muru'ah, kehormatan seorang suami, izzah itu. Itu seperti itu. Dan sependek yang saya ketahui di banyak rumah tangga, walaupun istrinya baik ya, itu kalau suami tidak menafkahi, kehormatannya jatuh biasanya. Ya, walaupun istrinya baik, tapi kehormatannya jatuh biasanya. Gak terlalu diregani. Di dalam keluarga singa, biasanya gitu. Di keluarga singa, itu yang berburu singa betina. Maka singa betina itu sangat berwibawa. Singa jantan hanya menjaga wilayah teritorial. Bagian kalau ada yang mengancam dia yang maju, singa jantan. Tapi karena dia tidak mencari nafkah, singa jantan itu ya kurang berwibawa. Maka anak-anaknya itu berani main ke bapaknya, bapaknya tampolin kepalanya itu berani itu.
anak-anak singa itu. Kalau ke emaknya nggak berani itu anak-anak singa itu. Iya, karena anak kan yang berburu kan singa-singa betina. Oh, bulunya lebih lebat ya? Kalau yang jantan lebih lebat, tapi dia nggak berburu, dia bagian menjaga wilayah teritorial. Itu. Makanya yang berwibawa itu singa betina, karena singa betina itu yang berburu. Singa jantan karena nggak berburu, main sama anaknya, kepalanya dikaplokin sama anaknya, dia diem aja. Nggak ada wibawanya itu bapaknya. Tapi kalau emaknya berwibawa sekali itu, singa betina itu. Lanjut. Jika pun dirinya selamat namun orang lain tidak selamat dari godaannya. Karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asyaiton." Wanita itu aurat, menarik maksudnya ya. Ketika ia keluar rumah, setan menghiasinya sehingga menjadi lebih menarik lagi. Ada yang mengatakan hadis ini lemah ya tentang wanita. Bukan. Saya nggak tahu lemah atau tidaknya, mohon maaf. Ini katanya sudah ditakhrij. Susah besar yang ke-33. Saya lihat dulu. Ini susah besar yang keberapa ini? Ya pokoknya wanita sendiri itu indah ya. Jadi wanita sendiri itu sudah indah. Kalau keluar rumah, setan akan membuatnya semakin tampak lebih menarik bagi lawan jenisnya. Sehingga kalau perintah Nabi kepada kaum lelaki, kalau kamu udah mulai tertarik sama wanita lain, segera pulang. Lihat itu yang di dia ada pada istrimu. Jadi yang ada pada dia itu ada pada istrimu. Yaitu molak-maliknya hati ya. Kalau saya secara pribadi itu keluar rumah itu tidak sebagai laki-laki, enggak perempuan juga. Saya keluar rumah itu sebagai hamba Allah, dan memandang semuanya hamba Allah. Jadi ibu-ibu saya pandang tidak sebagai wanita, ibu-ibu saya pandang sebagai hamba Allah. Enggak. Karena kalau saya keluar sebagai lelaki, ada potensi saya menggunakan kelelakian saya. Kalau saya memandang ibu-ibu sebagai wanita, ada potensi saya menggunakan kelelakian saya. Makanya saya berusaha. Ini betul loh. Ini mental yang sudah lama saya latih pada diri saya. Makanya keluar rumah itu saya sebagai hamba Allah itu. Ngelihat orang itu sebagai hamba Allah gitu aja. Gitu. Supaya saya ngeliat ibu sebagai hamba Allah, udah gitu aja. Sehingga saya tidak akan pernah pusing dengan kelelakian saya. Kenapa? Karena saya tidak keluar sebagai laki-laki. Yang perempuan itu bagi saya cuma istri saya saja, perempuan itu. Ya kan, yang perempuan ya kan iya. Bagi saya perempuan hanya istri saya. Yang kepadanya kelelakian saya gunakan, kan begitu. Semono ae. Itu molak-malik pikiran. Bahwa kadang remnya blong, itu persoalan lain. Loh, kan manusia toh. Iya, kadang remnya blong, itu biasa itu. Iya. Makanya pikirannya. Nah, yang harus dijaga dari seorang lelaki itu adalah menghindari hal-hal yang diinginkan itu. Iya, menghindari hal-hal yang diinginkan itu. Itu seperti itu. Wanita paling agung di mata Allah adalah wanita yang berada di dalam rumah. Disebutkan dalam hadis. Wanita adalah aurat, maka tahanlah dia di dalam rumah. Sungguh ketika wanita keluar ke jalan, keluarganya bertanya kepadanya, "Kau mau pergi kemana?" Dia menjawab, "Aku mau menjenguk orang sakit, aku mau mengantar jenazah." Setan terus menyertainya hingga ia kembali ke rumahnya. Tidaklah seorang wanita mencari ridho Allah seperti halnya ketika ia berada di rumah, beribadah kepada Rabb-nya dan menaati suaminya. Jadi kalau wanita keluar, ada potensi dikawal oleh setan. Kalau tidak dia yang tergoda, dia yang menggoda. Itu potensinya. Tapi bukan berarti dilarang keluar rumah. Silakan keluar rumah, yang penting tahu batasan. Jangan sampai khalwat misalnya, bersepi-sepian. Karena kalau khalwat, ya tadi
ngerinya terjadi hal-hal yang diinginkan tadi itu. Aminah, ntar Papa Atta marah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo. Aminah, tapi tulisannya Aminah. Monggo silakan kalau nggih monggo baca. Aminah Papa Atta. Ada kisah tanya bapaknya. Nggih. Jadi bapaknya suami sebegitu beratnya jadi istri yang baik, istri yang solehah. Itu di jalanan itu kan ada perempuan yang belum mau menikah. Langsung dilaporkan ke Rasulullah, kata Rasulullah, kenapa kamu tidak mau menikah? Kalaupun saya mau menikah, saya tanya dulu apa hak suami terhadap istri. Terus kata Nabi bilang, seandainya suamimu itu terluka dan mengeluarkan nanah, istrinya menjilatnya nanah itu aja belum cukup untuk memenuhi haknya. Saya bilang sampai sebegitunya. Itu kan lalu Nabi bilang ya sudah, kalau itu saya tidak mau menikah karena sebegitu beratnya jadi istri. Ya sudah biarkan, berarti tidak nikah tidak apa-apa karena saya melihat beratnya menjadi itu yang baik. Sampai nama dibilang tadi memenuhi. Udah? Cucuin makan dulu ya. Aromanya aroma apa itu? Oh, lontong. Enggak, ini. Oh, enggak ini. Ini udah banyak. Sajennya udah banyak sajennya. Jadi sebegitu takutnya Ustaz. Nggih. Kamu berbuat kesalahan sedikit jadinya ya kita namanya manusia, apalagi istri kan. Itu pokoknya lebih dulu Plastik ini ya. Iya, plastik. Kalau gitu kita juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada hal-hal yang kalau agama terancam, jadi khawatir agama menjadi rusak gitu ya. Itu sesuatu yang tidak boleh pun menjadi boleh kemudian demi menjaga agama. Sambil contoh gini misalnya. Seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan hukum yang benar, itu tidak bisa mencium baunya surga. Itu hadis riwayat Ibnu Majah, ayyum mamra'atin sa'alat zaujaha talaqaha bi ghairi udrin lam turi raihatal jannah. Tapi wanita ini menjadi boleh menggugat cerai suaminya kalau dipertahankan pernikahannya agamanya terancam. Takut masuk neraka misalnya gitu. Ya dicontohkan misalnya kalau dipertahankan nanti tambah lama kok nambah dosa terus. Daripada mending kita cerai-cerai misalnya. Maka itu diperkenankan. Itu satu dulu. Berarti sebaliknya kalau ada seorang tidak hanya wanita atau siapapun lah yang dia khawatir kalau dengan menikah misalnya dia akan banyak menambah dosa karena tidak sanggup memenuhi hak suami dan seterusnya, secara dasar yang saya gunakan sebagai kaidah tadi itu diperbolehkan memang. Namun begini Bu Haji, saya lanjutkan lagi. Tidak ada gading yang tidak retak, kan begitu ya. Jadi maksudnya tidak ada manusia yang sempurna. Dalam kehidupan rumah tangga ada masalah nggak? Ada. Pertanyaan berikutnya, kalau sendiri ada masalah juga nggak? Ada. Ya, sama ada masalah kan? Tidak ada yang melindungi. Ya, maka berdua, sekiranya berdua bahagia, maka tidak sendiri itu lebih baik. Bingung ya? Saya ulang ya. Daya kalau berdua itu bahagia, maka tidak sendiri itu lebih baik. Iya. Ya, yang mau saya garis bawahi adalah
orang menikah pasti ada masalah, tidak menikah juga ada masalah. Nah, fitrahnya menikah. Fitrahnya manusia itu menikah, berpasangan. Sehingga kalau ada seorang wanita atau laki-laki yang memilih jalan sunyi, jalan sendiri, itu sebenarnya dia sedang menyalahi fitrahnya. Nah, diukur dari manapun, secara sunatullah, menikah lebih baik. Dengan segala resikonya, menikah itu lebih baik. Toh taruhlah gini Bu Haji, misalnya taruhlah seorang istri ini banyak dosanya kepada suami karena kekurangannya sebagai manusia biasa. Taruhlah misalnya dia diuji oleh Allah dengan seorang suami yang sulit memaafkan, yang tidak gampang ridho kepada istri tadi, yang misalnya yang pendendam, yang pemarah dan macam-macam, yang tidak tahu terima kasih kepada istri, macam-macam. Tapi toh Allah Maha tahu bahwa si istri ini berusaha untuk taat. Sependek yang saya pahami, saya sering sampaikan di sini ya, kita tidak dituntut sempurna. Kita hanya dituntut untuk taat. Nah, selagi istri itu dengan segala kekurangannya dan kelebihannya juga berusaha mentaati suaminya, bahwa ada kurang-kurangnya, insya Allah tetap akan diampuni oleh Allah karena beliau sudah berusaha. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, yang lain silakan kalau ada. Iya, Bu. Adik saya kan udah pensiun. Sebenarnya sih waktu itu ada penawaran asal dia nggak mau pensiun, asal keluar daerah atau keluar pulau lah gitu, ke Jawa. Tapi ternyata adik saya nggak mau dengan alasan istrinya kan kerja gitu kan, jadi dia nggak mau. Akhirnya dia pilih untuk pensiun sudah 3 tahun yang lalu. Cuman sekarang akhirnya istrinya ya harus kerja, terus dia akhirnya di rumah aja. Adik saya laki-laki itu memang dia dapat pensiun, tapi udah buat bangun rumah dan nggak ada sisa sedikit pun simpenan. Saya sebenarnya udah ngomong harusnya ada simpenan, kan anaknya mau kuliah sih. Untuk gampang dan gini-gini, tapi sekarang dia jadi uring-uringan Pak Ustadz, adik saya itu di rumah. Kayaknya mesti masa harus minta sama istri itu gini. Gitu saya jadi repot juga ya, nggak pakai. Saya bilang usaha lah bikin apa gitu. Kemarin coba bikin ikut jualan keripik gitu. Tapi dasar adik saya nggak mau terjun langsung, akhirnya rugi. Jadi dia ngasih ke orang lain, ya nggak beda untungnya. Akhirnya berapa bulan rugi. Terus dia bikin usaha apa rugi. Aduh saya bilang, ya nggak bisa ngabisin duit saya. Jadi gimana kayak gitu sama si ibu. Saya ngomong adik saya juga udah keras sih, istrinya kasihan sih kalau saya bilang. Jadi kayak jadi tulang punggung jatuhnya istrinya. Umur berapa kok udah pensiun? 46. Kok udah pensiun? Jadi di Mandiri itu sebagai apa? Iya enggak pensiun. Karena dia ikut tes apa tapi nggak bisa naik tingkat lagi. Nah solusinya dia bisa diteruskan asal dia keluar Jawa gitu. Punya waktu itu dia dapat di Sulawesi. Tapi dia nggak mau. Iya harus S2. Nggak mau. Saya sempat marah. Kenapa nggak mau? Saya bilang gitu. Kan marah ya sebagai kakak gitu ya. Udah ke sana gitu. Nggak mau. Akhirnya ya udah emang mentoknya di musik itu buat ini ya di Bank Mandiri waktu itu. Baik. Kalau kondisinya seperti itu, seharusnya. Tapi ini kembali ke mental sebenarnya. Jadi seorang suami yang punya semangat menafkahi, dia tidak akan menggunakan alasan pensiunnya atau apapun yang ada pada dirinya sebagai kelemahan itu lantas untuk tidak menafkahi. Walaupun istrinya bekerja, dan dia harus punya rasa malu memang. Ketika dia harus minta kepada istrinya, harus punya rasa malu, harus. Karena seorang suami dia. Selagi dia masih punya kemampuan, dia harus berusaha sebenarnya. Ya tadi repot juga kata ibu kalau dia nggak mau terjun langsung memang. Ya karena bagaimanapun juga kan repot kalau masih merintis kan. Jadi kembali ke mental sih Bu, agak susah kalau seperti itu. Iya, harus kembali pada orangnya sendiri. Kayak gini misalnya, saya punya jamaah itu, punya adik laki-laki mengidap penyakit muales. Ya, adik laki-laki muales. Tetangganya ibu yang laki online ini, adiknya. Nah, terus suatu saat
si adiknya ini disuruh nikah sama kakak-kakaknya. Udah suruh nikah aja, siapa tahu dia mau kerja. Ternyata begitu nikah masih malas juga. Suruh punya anak, siapa tahu nanti dia mau kerja. Punya anak masih malas juga. Memang mental, naudzubillah min dzalik. Sama kayak itu aku jadinya sepupu aku. Mirip banget itu, Ustaz. Jangan-jangan dia bukan. Rumahnya juga di Bekasi, Ustaz. Oh iya, ini Bekasi ini. Tuh kan. Nah, Tetangganya Ya, di perumahannya ibu yang lagi online ini. Nah, akhirnya tapi ini buat pelajaran ya, buat pelajaran. Akhirnya kata kakaknya, ya wis di patungan wae, kakak-kakaknya patungan. Ngasih tiap bulan dah. Mau gimana lagi, adik kan. Habis suruh usaha enggak mau. Sementara ini adik, ya makanya kakak-kakaknya patungan tiap bulan ngasih adiknya ini, udah mau gimana lagi. Nah, suatu saat jamaah saya itu pamit untuk bulan ini nggak ngasih dulu misalnya. Aku pamit ya bulan ini nggak ngasih dulu karena ada perlu. Ya Allah, si kakak yang bulan itu nggak ngasih gara-gara ada perlu itu dikata-katain habis sama adiknya ini. Padahal bertahun-tahun kakaknya itu ngasih itu. Hanya gara-gara izin nggak ngasih untuk beberapa waktu atau bulan itu saya nggak ngerti atau beberapa bulan karena ada keperluan. Nggak ngasih dulu, bukan nggak ngasih dulu. Habis dikata-katain kakaknya itu. Jadi ada model orang kayak gitu itu ada. Nah kayak ibu dalam kasus seperti itu, saya ulang agak sulit kalau memang tidak ada kemauan dari orangnya. Iya. Makanya bersyukurlah. supaya bisa semangat dia mau itu loh Pak Ustadz ada depannya itu ada kemauan dari dirinya itu. saya gemes gitu ngeliat tadi. Harus gemes ya memang. Gemes saya ngeliat. Agak kesini aja. Ya sekarang didoakan aja. agak repot gitu kan soal mental itu. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya kalau di hospital dia dikasih usaha yang dibikinin itu gerobak. Jadi kalau sore Paling enggak orang itu kalau ada etos usaha, pertama Allah dan Rasulnya pasti melihat ya. Kan orang juga ngelihat maksudnya ini. Istri pasti bisa memaklumi kok kalau suaminya ada usaha. Lah kalau nggak ada usaha kan pasti kayak istri kan juga kesel juga kan. Itu seperti itu. Ya, meskipun di dalam hati mungkin yang batin juga istrinya gitu kan. Tapi kalau suami mau ada usaha kan, walaupun gagal kan insya Allah bisa dimaklumi. Namanya juga orang usaha kan. Terus, tapi jangan ngawur juga usahanya. Sepenting usaha mah. harus. Ya tadi saya sempat juga ngomong sama adik saya, mau udah di rumah jualan, nanti itu online, dikasih mereka temen punya, kan bisa ya Pak Ustadz gitu. Tadi dia bilang, ya udah tadi ngomong sama saya, Mbak aja bikinin aku budak kayak apa, nanti aku jual. Terus saya bilang, aku kan di Bekasi, lu di Tangerang, lah ongkos saya ke sana ada seberapa saya bilang gitu. Saya kasih ininya aja, resepnya aja saya bilang gitu. Oh nggak bisa masak. Nggak mau pusing gitu. Iya. ada aja alasan. Kalau udah mental susah kalau udah mental. Makanya anak-anak laki-laki kita itu harus diajari semangat bertanggung jawab menafkahi itu. Anak-anak laki-laki kita. Tidak boleh cengeng. Kalau udah banyak alasan juga. Enggak yang lain silakan. Apa ada? Itu biasanya setiap orang yang kayak model begitu selalu ada jawaban kalau kita omongin, dia selalu cari pembenaran. Ada aja alasan. Ada mau, ada 1000 jalan, tak mau ada 1000 alasan. Pokoknya apa katanya waktu itu gitu ya. Cakep. Iya. Iya kan gitu. Ada mau, ada 1000 jalan, tak mau ada 1000 alasan. Jadi satu. Ada mau, ada 1000 jalan. Nggak ada mau, Ada 1000 alasan. Ada 1000 alasan. Berdua lebih baik. Berdua bahagia lebih baik. Tadi gitu. Berdua lebih baik. Tidak sendiri. Tidak lebih baik. Ya, tidak ada gini loh. Berdua bahagia, berdua bahagia lebih baik. Saya lupa. Berdua
lebih baik sendiri, sendiri. tak sendiri lebih baik. Tak sendiri artinya kan sama. Enggak. Tadi apa ya jadi? Kalau berdua bahagia berarti lebih baik tidak sendiri. Oh iya, baik, tapi bisa juga. Bisa juga, tapi bukan gitu tadi Bapak ngomong. Kalau berdua bahagia Tidak sendiri. tidak sendiri lebih baik. Juga tidak lebih baik. Tidak sendiri lebih baik. Enggak, tidak sendiri lebih baik. Iya, tidak sendiri. Iya, kalau berdua bahagia tidak sendiri lebih baik. Iya, jadi tidak sendiri tidak lebih baik. Saya ulang. Kalau berdua bahagia tidak sendiri lebih baik. Kalau berdua bahagia tidak sendiri lebih baik. Bila sendiri Tidak berselimut sendiri. kabut. Cakep. Jomblo itu perlu ditemani. Udah nanti gombal terus udah cukup. Oh, Pak Ustadz ada stok. Pak Ustadz bisa gombal karena apa? Kalau keluar dari rumah kan tidak sebagai laki-laki. Oh, iya. Itu namanya renta. Tapi zaman sekarang Oh. agak sulit, usaha juga ekonomi kan lagi daya beli lagi melemah. Jadi memang dilema sekarang ini. Kemarin tuh demonya lumayan loh, besar loh kemarin, cuma nggak diberitain loh. Kapan? Oh, ini kemarin? Demo kemarin UI bukan? semua DPR, semua di DPR. Oh, jadi berarti kapan? Soalnya kan belum kan 17 Bukannya tambah apa ya? 17 plus 8. Kayaknya belum semuanya diturutin. Ya katanya kan UI mau turun lagi waktu itu. Kapan ya? Tapi bener nggak sih? Ya kamu ngerasain udah bahwa dia bisa mecat Kapolri, dia bisa mecat ini. Emang ada? Emang apa itu? Kapolri bukannya ada di Itu kan kalau misalnya dia bisa mecat KPK, dia bisa mecat bisa mecat Kapolri. Tapi sekarang itu kalau kita bicara usaha, sependek yang saya pelajari tapi ya, yang tidak ada matinya itu asal mau berkompetisi ya, kuliner sama properti. Ya, enggak dulu, kuliner sama properti. Jadi gini, maksud saya gini, ibu kalau HP, misalnya orang Cina, dia bisa di lingkaran mereka saja circle-nya. Belum tentu kita mampu membuat mereka beli ke kita, karena mereka mainnya di mereka sendiri. Kalau kita sering beli ke mereka nggak mungkin ke kita, pasti ke lingkaran mereka sendiri. Itu mobil juga sama, mereka mainnya di mereka sendiri, nggak akan ke kita. Itu kita justru ke mereka. Tapi kalau kuliner, semua kalangan asal cocok tapi ya bisa beli, termasuk properti. Itu kalau mereka butuh, mereka beli. Dua itu yang gak ada matinya. Cuman kan kuliner sekarang tahu sendiri, kita jualan apa nih laku, nggak lama sudah ada tiruannya. Nah, coba ibu jual apa yang laku gitu, nggak lama tiruannya sudah banyak itu. Sekarang itu gitu, persaingannya begitu bu, persaingannya. Cuman ya tadi rezeki nggak akan ketukar sih. Terus beda tangan juga beda rasa biasanya. 300.000 itu ya? Saya ada depan kantor wali kota itu ada warung Malang Arema itu, dia jual kerbek entok itu. Ibunya itu udah ngajari anaknya perempuan diajari. Itu tetap tidak sama. Iya. Orang tetap nyari yang punya ibunya daripada punya anaknya. Di mana? Di Jakarta. Di dekat Eramas 2000 itu. Kalau dari sini setelah era 2000 sebelah kiri itu ada warung Arema. Padang ya? Enggak, warung. Padang bukan. Bukan. Sebelum Sakti Maranggiwa ya. Sebelah kiri. Ya kita ada kerbek entok. Saya sering beli yang kaki-kakinya itu. Berkecak juga sih Pak? Apa? Sama nggak sih Pak? Sama berkecak. Apa itu, Bu? Masakannya itu maksudnya. Ya dia jualnya rica-rica entok. Dia jual Tapi apa? sekarang Mas,
Kerebek selera mas, kerebek entok. Saya sering beli yang ceker-cekernya itu. Ceker entoknya lebih banyak saya beli kadang. Jadi beda ya Pak? Dia rumah sih, rumah. Tapi rumah ada tendanya tapi ada rumahnya gitu. Iya, ada rumah. Iya. Arema lang ya. Itu udah diajarkan. Udah diajarkan ke anak-anak. Hah? Emang sekarang kenapa? Lembut gitu. Enak. Tapi empuk itu. Enak. Iya. Tapi dia biasanya adanya baru siap untuk yang kerebek itu baru siap di atas jam 2 biasanya. Di atas jam 2. Biasanya. Iya. Berarti kita dari sini bisa. Berarti tadinya jam 12 Pak. Cukup dulu atau ada lagi? Jadi besok mending ngajinya jam 12 kan, selesai jam 2 tuh. Ya. Iya. Kalau nggak ada cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.